langsung menutup mulutnya si Satomi dan mengeluarkan pisau cutter-nya, terus langsung menggorok leher si Satomi. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih karena sudah mau klik video ini. Oke, jadi di hari Rabu ini aku bakalan membawakan satu kasus kriminal yang datang dari negara Jepang. Nah, kasus ini terkenal dengan nama Sasebo Siblings yang terjadi pada tanggal 1 Juli 2004 di kota Sasebo, Nagasaki, Jepang. Nah, kasus ini juga menjadi trigger bagi pemerintahan Jepang dalam kajian batasan umur anak-anak untuk diadili. Namun sayangnya hal tersebut tidak pernah terlaksana. Nah, kasus ini juga sangat terkenal dikarenakan sang pelaku ini dijadikan meme. Loh, kok bisa sih si pelaku ini menjadi meme? Karena si pelaku ini masih berumur 11 tahun dan bagi mereka yang membuat dan membagikan meme ini menganggap kalau si pelaku itu cute. Nah, maka dari itu si pelaku ini mereka memberi nama Nevadatan. Nama asli dari Nevadatan ini juga tidak diketahui karena peraturan dari negara Jepang yang memang melindungi si pelaku karena si pelaku ini masih di bawah umur. Dan selama masa pemberitahuan Nevadatan ini mereka menyebutnya dengan Girl A. Nah, kasus ini melibatkan Nevadatan dengan teman sekelasnya yang berumur 12 tahun yang bernama Satomi Milarai. Nah, kejadian ini terjadi dikarenakan adanya bully dari Satomi Milarai terhadap Nevadatan. Nah, jadi gimana ceritanya? Nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Nah, di cerita kali ini aku tidak akan membahas tentang latar belakang dari si korban. Jadi aku langsung masuk ke ceritanya aja. Nah, kejadian ini terjadi di kota Sasebo, Nagasaki, Jepang yang terjadi pada tanggal 1 Juli 2004 dan pada masa itu anak-anak kelas 6 SD lagi memasuki waktu untuk istirahat makan siang. Nah, biasanya di sana itu anak-anak menyiapkan makanannya sendiri dan mereka itu makan dalam satu ruangan secara bersama dan ada juga ibu guru gitu di dalamnya kan. Nah, untuk ibu gurunya kita sebut aja dengan Miss Chan gitu ya. Nah, jadi kata Miss Chan pada siang itu dia tuh nggak ada merasakan ada hal aneh gitu ya. Cuman ada salah satu hal yang membuat dia itu sedikit menoleh dan mengecek karena ada dua anak lagi yang nggak ada di dalam ruangan. Nah, pada saat itu Miss Chan ini cuman berpikir kalau mungkin dua anak ini lagi ke kamar mandi atau memang lagi berkumpul dengan teman-teman sekelasnya yang lain di tempat yang lain gitu kan. Nah, pada saat anak-anak ini sedang makan siang, tiba-tiba Miss Chan ini kaget karena ada salah satu anak masuk ke dalam ruangan. Lah, kenapa Miss Chan ini kaget? Karena anak tersebut masuk dengan baju yang berlumuran darah dan dia juga sedang memegang pisau cutter yang juga berlumuran darah. Jadi Miss Chan kaget dan cepat-cepat lari mengunjungi mendekati anak ini untuk mengecek anak ini gitu kan. Takutnya dia itu melukai diri sendiri atau mungkin dilukai oleh orang lain gitu. Nah, setelah dicek ternyata anak ini nggak apa-apa gitu, nggak ada luka, nggak ada apa-apa gitu kan. Terus tiba-tiba anak ini tuh ngomong kayak gini, "Ini bukan darah aku." gitu. Ih, horor banget nggak sih anak sekecil itu masih 11 tahun ngomong kayak gitu. Nah, terus Miss Chan, sorry ya, anak aku lagi batuk. Nah, lanjut Miss Chan langsung bertanya, jadi ini darah siapa? Cepet kau bilang gitu kan. Terus anak ini hanya menunjuk ke lorong sekolah dan menuntun Miss Chan untuk memasuki salah satu ruangan kelas yang memang kosong.
Nah, sampai di sana Miss Chan benar-benar kaget sekaget-kagetnya karena dia melihat ada seorang anak yang sudah dalam posisi telungkup dan bersimbah darah. Nah, anak itu adalah anak yang Miss Chan cari. Jadi kan tadi Miss Chan mencari 2 orang anak. Nah, yang anak satunya itu udah ketemu nih, yang tadi bajunya berlumuran darah, terus satu lagi sudah terbaring dengan berlumuran darah juga. Nah, nama anak yang tadi udah ketemu itu namanya Satomi Milarai, dan yang anak bajunya berlumuran darah itu bernama Girl A. Nah, tanpa berpikir lagi, Miss Chan langsung berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta tolong kepada para staf sekolah. Nah, para staf sekolah yang datang langsung menelpon polisi dan tenaga medis. Tapi setelah tenaga medis dan polisi datang, ternyata nyawa Satomi tidak dapat diselamatkan lagi dan Satomi meninggal dunia di tempat. Nah, setelah itu polisi menelusuri TKP dan mayat Satomi ini mendapat otopsi gitu dari tenaga medis. Ternyata disimpulkan bahwa Satomi meninggal dunia akibat kehabisan darah dan ada luka sayatan di bagian leher dan beberapa di bagian pergelangan tangan. Nah, pada saat itu karena si Girl A ini adalah saksi mata di tempat kejadian, maka dia diamankan oleh polisi ke salah satu kantor polisi setempat gitu kan. Nah, setelah itu polisi menanyakan kejadian terjadinya pembunuhan itu kepada si Girl A. Tapi di situ Girl A menangis. Dia menangis dan bilang, bukan aku, maafkan aku, katanya kayak gitu. Nah, akhirnya si Girl A ini dibiarkan bermalam dulu di tempat salah satu ruangan di kantor polisi untuk menenangkan diri. Tapi di sana si Girl A ini selalu menangis gitu kan. Terus dia juga suka makan ciki-cikian gitu untuk menenangkan dirinya. Dan gak perlu waktu lama, si Girl A ini langsung mengatakan bahwa dialah yang membunuh Satomi. Lalu polisi menanyakan apa tujuannya membunuh Satomi. Si Girl A ini mengatakan bahwa tidak ada motif untuk membunuh Satomi ini. Nah, setelah dipaksa terus sama polisi, akhirnya si Girl A ini menceritakan kronologi kejadiannya. Jadi kronologinya seperti ini. Siang itu si Girl A ini mengajak Satomi untuk bercerita gitu kan. Tapi awalnya nih si Satomi ini nggak mau gitu. Tapi kata dibujuknya si Girl A ini kan, dibujuknya terus akhirnya si Satomi ini mau dan mereka menuju ke ruangan yang udah nggak kepake gitu kan, ruangan kosong kelas gitu kan, ruangan kelas kosong gitu kan. Terus si Girl A menyuruh si Satomi untuk duduk di salah satu kursi yang memang udah dia siapkan gitu kan. Nah, waktu si Satomi duduk, si Girl A langsung menutup horden jendela dan tidak butuh waktu lama si Girl A ini langsung menutup mulutnya si Satomi dan mengeluarkan pisau cutter-nya, terus langsung menggorok leher si Satomi. Nah, setelah dia gorok leher si Satomi ini, dia enggak langsung pergi ke kelas, enggak, tapi dia melihat si musuhnya ini kesakitan dan akhirnya meninggal karena kehabisan darah. Itu kira-kira sekitar 15 menitan gitu kan. Nah, setelah dia melihat musuhnya ini udah meninggal, udah mati karena kehabisan darah, barulah dia pergi ke kelas gitu kan. Pembunuhan ini bukan semata-mata kayak dia langsung spontan gitu membunuh, tetapi dia tuh punya banyak opsi untuk cara membunuh musuhnya ini gitu. Nah, terus ditanya polisi kenapa? Karena itu disebabkan karena si Satomi ini sering membuli dia di internet dengan berat badannya atau
sering dibilang kudi-kudi gitu kan, makanya dia tuh kayak sakit hati, akhirnya membunuh si Satomi. Setelah mendapatkan keterangan dari si girl E, akhirnya polisi menuju ke sekolah untuk investigasi para staf sekolah, lalu para keluarga si girl E dan tetangga sekitar. Nah, pas waktu lagi investigasi ke sekolah, para staf sekolah memang bilang kalau si girl E ini seperti murid pada biasanya, cuman memang beberapa kali si girl E ini kedapatan lagi berantem dengan teman sekelasnya gitu kan. Tapi namanya juga anak-anak ya, memang pasti ada berantem-berantemnya di sekolah gitu kan. Nah, kalau untuk keluarganya sendiri, mereka tidak menyangka kalau si girl E ini mampu melakukan hal kriminal tersebut karena dia masih berumur 11 tahun, masih kecil, tapi dia udah bisa melakukan kriminal kayak gitu. Nah, dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh para keluarga, para guru, dan para tetangga-tetangga, itu tidak ada yang kayak bermanfaat gitu untuk penyelidikan polisi. Akhirnya, para polisi ini mengamati dari kebiasaan dan kesukaannya dari si girl E ini. Ternyata si girl E ini menyukai film dengan genre horor karena di dalam kamarnya itu terdapat beberapa novel, yaitu ada The Ring, terus ada One Miss Call, dan Battle Royale. Nah, yang seperti kalian tahu kalau novel Battle Royale dan filmnya itu menyajikan anak-anak SMP gitu di sekolah, mereka harus saling membunuh karena diperintahkan oleh perintah Jepang otoritas gitu kan. Dan dari sinilah dugaan kuat makin membuat polisi yakin karena di bookmarknya girl E ini terdapat web red room gitu yang ada di dalam dark web gitu ya. Tapi kali ini aku nggak bakalan bahas tentang dark web itu ya. Nah, jadi kesimpulan polisi kalau si girl E ini dapat melakukan kriminal karena dia memang menyukai film-film yang bergenre horor gitu kan. Lalu pada tahun 2005 ada seorang jurnalis bernama Atsuko Kusanagi yang memuat buku tentang si girl E ini yang lengkap banget gitu kan. Nah, di dalam buku tersebut menceritakan bahwa si girl E ini sering mendapatkan kekerasan di dalam rumah oleh ayahnya. Dan tentu saja ayahnya langsung menyangkal tidak, karena memang kenyataannya ayahnya ini tidak pernah bersikap kasar kepada si girl E. Pada masa persidangan girl E, dokter yang memeriksa girl E ini mendiagnosa si girl E dengan neuromental disorder. Walaupun sudah didiagnosa seperti itu, tapi hakim di sana tidak meringankan hukuman kepada girl E, dan pada akhir persidangan girl E dinyatakan bersalah dan dihukum selama 4 tahun pada tanggal 15 September 2004. Nah, pasti kalian bertanyakan, kok dari tadi aku tuh nggak ada menyebutkan tentang Nevada Tan. Nah, jadi Nevada Tan ini adalah sebutan untuk si girl E karena salah satu televisi di negara Jepang tidak sengaja menyiarkan identitas asli tentang si Nevada Tan ini. Nah, itu mereka dapat juga dari salah satu karya seni dari Nevada Tan yang memiliki tanda tangan gitu kan. Nah, para netizen akhirnya menyebarluaskan identitas si Nevada Tan ini, dan akhirnya bermuncullah foto di internet tentang Nevada Tan dan si Satomi ini kan. Jadi akhirnya kita tahu kalau si Satomi dan Nevada Tan ini ternyata teman satu kelas gitu kan. Nah, terlihat dari kenapa disebut Nevada Tan, karena si girl E ini memakai hoodie yang diproduksi oleh Nevada University di Amerika Serikat. Nah, karena kasus ini
sangat-sangat terkenal gitu kan. Jadi Universitas Nevada di Amerika Serikat ini sampai memberhentikan produksi untuk membuat hoodie karena dikait-kaitkan dengan si Nevada Tan ini. Nah, jadi Nevada Tan itu Nevada diambil dari hoodie yang dia pakai, dan tan itu artinya kayak, kalau di bahasa Jepang itu artinya kayak anak, kayak baby, terus kayak anak yang baru gede gitu, kayak versi-versi imutnya gitu kan. Jadi daripada dipakai Nevada-chan, jadi mereka mengimutkan lagi menjadi Nevada-tan. Nah, jadi gitu. Nah, akhirnya pada tahun 2008 Nevada Tan ini dibebaskan dan dia diberi identitas baru, supaya dia itu kayak mendapat kesempatan kedua gitu untuk menjalani hidupnya. Nah, jadi setelah itu di sekolah Nevada Tan itu selalu ada memperingati hari untuk si Satomi. Nah, biasanya pas udah hari memperingati si Satomi ini, para staf akan mengumpulkan para murid semuanya, dan mereka itu kayak memberitahu kalau sebagai umat manusia itu harus saling tolong menolong dan jangan suka kayak membuli satu sama lain gitu. Nah, segitu dulu video dari aku. Nah, aku juga mau tanya ke kalian, kira-kira benar nggak sih orang yang menyukai genre horor itu berkemungkinan bisa melakukan hal kriminal seperti tadi? Jujur nih ya, aku ini suka banget sama genre-genre horor, walaupun nanti ke kamar mandi aku takut gitu ya. Tapi itu kayaknya semua sih dari kepribadian orang masing-masing ya gitu ya. Tapi aku mau tahu dari kalian, emang apakah orang yang sering nonton kriminal, genre horor gitu bisa melakukan aksi yang bisa menghilangkan nyawa orang gitu. Nah, kalau kalian suka sama video ini, kalian jangan lupa untuk klik like-nya dan komen di bawah ide dan saran-saran untuk video berikutnya, dan jangan lupa juga untuk di subscribe channel aku, and sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, bye bye.